Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mempunyai sebuah cerita. Yang cerita ini kalau misalkan teman-teman terapkan di dunia nyata, insya Allah akan menjadi sebuah jalan keluar. Ceritanya tentang tukang kayu. Jadi di sebuah desa di pegunungan, ya, pegunungan yang penuh dengan pepohonan, pepohonannya macam-macam. Ini ada hutan rimba. Di hutan rimba ini banyak sekali kayu, dan di situ hiduplah di desa itu dua orang tukang kayu biru dan tukang kayu merah. Nah, keduanya itu menggunakan kapak untuk menebang kayu demi penghidupannya sehari-hari. Jadi tukang kayu biru dengan kapak biru dan tukang kayu merah dengan kapak merahnya. Setiap pagi keduanya itu berjalan menyusuri desa untuk kemudian melakukan pekerjaan, yaitu menebang pohon-pohon di hutan, ya, menebang pohon-pohon di hutan dengan menggunakan kapaknya masing-masing. Jadi si tukang kayu merah berangkat pagi untuk menebang pohon, si tukang kayu biru pun juga melakukan hal yang sama. Tapi ada yang membedakan kebiasaan dari kedua tukang kayu ini, yaitu di setiap siang hari. Jadi ini pada waktu matahari bersinar siang hari, ya, tukang kayu biru ini selalu pulang. Jadi dia pulang ke rumahnya. Sedangkan tukang kayu merah ini, meskipun sudah siang hari waktunya istirahat, dia tetap melakukan pekerjaannya, menebang pepohonan. Jadi dia meminimalkan waktu istirahatnya dan terus menebang pepohonan-pepohonan ini. Tapi ada yang aneh. Tiap sore hari saat keduanya itu mengumpulkan kayu hasil dari pemotongan kayunya, ternyata si tukang kayu biru ini mengumpulkan lebih banyak kayu daripada si tukang kayu merah. Tukang kayu merah ternyata mengumpulkan lebih sedikit kayu, padahal dia tidak istirahat sama sekali pada waktu siang. Sedangkan si tukang kayu biru ini, dia pada waktu siang hari dia istirahat dulu. Nah, suatu hari penasaranlah si tukang kayu merah ini, kenapa kok hasilnya dia bisa lebih banyak. Maka si tukang kayu merah ini pun bertanya kepada si tukang kayu biru, sebenarnya apa rahasianya, kenapa setiap sore selalu si tukang kayu biru ini mengumpulkan lebih banyak kayu daripada dia yang sudah bekerja lebih lama, padahal dia kepotong waktu istirahatnya. Maka si tukang kayu biru pun ini menjelaskan bahwasanya setiap kali dia pulang ke rumah, yang dia lakukan tidak hanya beristirahat, mengumpulkan energi, tapi dia juga melakukan hal yang tidak dilakukan tukang kayu yang lain, yaitu dia mengasah kapaknya. Nah, sehingga dengan kapak yang tajam ini milik si tukang kayu biru, ternyata dia bisa menghasilkan kayu yang lebih banyak. Karena kapak yang tajam itu bisa memotong kayu lebih banyak daripada ternyata kapaknya si tukang kayu merah, yang ternyata kapaknya ini tumpul, ya. Jadi kapaknya si tukang kayu merah ini sudah tumpul, sudah banyak cacat-cacatnya, sehingga dia tidak bisa mengumpulkan kayu lebih banyak. Apa hikmah kisah ini di dunia nyata? Hikmah kisah ini di dunia nyata ternyata kadang-kadang kita sebagai manusia itu kita perlu waktu istirahat, ya, dan mengasah skill. Kita perlu mengasah kembali skill kita. Agar apa? Agar kapak kita kembali menjadi tajam, ya. Ini berlaku juga di dunia digital. Misalkan teman-teman yang sekarang sedang berada di platform YouTube, ternyata algoritma YouTube itu terus berubah, terus menjadi tanda tanya dan banyak peraturan-peraturan yang aneh. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah istirahat dulu dan mengasah skill. Karena dengan mengasah skill ini nanti, maka teman-teman akan mendapatkan kapak yang tadinya tumpul, kapak merah yang tumpul tadi itu begitu diasah menjadi tajam lagi dan bisa menghasilkan lebih banyak, ya. Jadi rahasia orang menghasilkan lebih banyak itu ternyata nggak cuman
kerja kerasnya saja, karena kerja keras bisa mengkhianati hasil. Ya, tapi kerja keras yang dipandukan dengan skill yang terasah, kapak yang tajam, bisa menghasilkan jauh lebih banyak. Nah, maka berterima kasihlah si tukang kayu merah tadi kepada si tukang kayu yang biru tadi, karena sudah diberikan saran yang sangat bijaksana mengenai dunia perkapakan. Dunia perkapakan ini kalau misalkan kita ibaratkan ini adalah skill dan kemampuan. Maka barang siapa yang tidak pernah mengasah skillnya, maka skillnya ini akan tumpul. Dan barang siapa yang tidak pernah mengasah kemampuannya, ya kemampuannya lama-kelamaan akan tumpul. Sedangkan algoritma dan peraturan itu senantiasa berubah. Dan jangan salah ya, di tengah algoritma yang berubah ini, ternyata di samping tukang kapak merah dan tukang kayu merah dan tukang kayu biru yang ternyata cuma menggunakan kapak ini, terbitlah entitas baru yang disebut dengan tukang kayu hijau, yang ternyata tukang kayu hijau ini membawa chainsaw alias gergaji mesin, yang tentu saja akan mengancam keberadaan si tukang kayu merah dan hijau ini. Jadi meskipun kamu sudah upgrade skill sekalipun, masih ada entitas-entitas berbahaya seperti si tukang kayu hijau, sang chainsaw man. Jadi tergantung kamu pengen menjadi yang mana. Apakah kamu mau menjadi tukang kayu merah yang tidak mau mengasah skillnya, atau kamu menjadi tukang kayu biru yang mengasah skillnya, atau kamu mau menjadi sang chainsaw man yang bisa terus beradaptasi dengan segala macam kondisi. Oke, itu adalah sekelumit kisah yang mungkin bisa teman-teman simpulkan sendiri. Kesimpulannya adalah di dunia ini tidak ada yang namanya ilmu pasti saklek terus 100% bisa digunakan, terutama di dunia per-YouTubean ya. Karena di platform si merah yang terus berubah ini, ternyata aturannya pun juga berubah. Kalau kamu tidak ikut berubah dan mengikuti perkembangan zamannya, ya kamu akan punah. Oke, demikian kisah pengantar ngabuburit. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.